Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju, Juju and Dini. Kamu seberapa workaholic, Din? Kenapa? Nggak sengaja tadi tuh kena tangan aku. Oh iya, oke. Ulangi lagi ya pertanyaannya ya. Enggak, aku tahu. Okay. Seberapa workaholic aku? Nggak begitu Mbak Jo. Aku kerja ada ini ya dikerjain, iya selesai, oke. Udah. Gitu. Terus kalau misalnya banyak banget gitu, oke dikerjain. Kalau misalnya udah capek, tinggal tidur. Soalnya definisi workaholic sendiri juga apa gitu kan, kita kan definisi workaholic itu orang yang doain kerja, Mbak Jo. Yang dia itu pikirannya itu kerja. Maksudnya kerja itu selain kewajiban, dia tuh emang suka gitu. Suka dan lupa keluarga kadang-kadang kan. Tuh. Lupa keluarga, bahkan sampai di rumah pun kerjanya dibawa gitu. Iya, itu workaholic betul. Deddy Corbuzier tahu nggak? Dia tuh kalau liburan itu pikirannya kerja. Dia cuma menikmati liburan 1 hari doang. Hari kedua dia udah gak enjoy. Bisa. Aku harus kerja, nggak bisa cuma duduk-duduk atau menikmati pantai diem aja gitu, nggak bisa gitu. Dia sudah terbiasa hidup hektik yang bekerja gitu kan. Betul. Kalau aku libur, libur nggak mau balik, benar. Ini kenapa sudah selesai libur gue gitu. Belum waktunya libur udah kapan libur gitu. Kan misalnya liburnya dibuletin tuh di tanggalan gitu kan, di kalender gitu. Terus abis gitu, ini kapan tanggal ini? Aduh lama banget gitu. Itu ciri-ciri orang yang malas kerja tuh. Kalau pikirannya udah weekend aja sama liburan aja itu udah wah itu berarti tanda-tanda tuh itu emang sih. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menjalankan tugas yang udah diberikan. Benar. Ya maksudnya nggak tanggung jawab gitu. Semua orang pasti suka liburan ya nggak sih? Iya. Ya orang-orang tertentu aja yang nggak suka liburan. Betul, kan? karena orang nggak semua, maksudnya di dunia ini tidak didominasi oleh workaholic ya Mbak Jo, gitu kan. Nah gitu, benar. Workaholic itu orang-orang tertentu. Segelintir aja, ya nggak segelintir juga tapi beberapa saja gitu dari banyak orang. Ya misalnya dari 100 pegawai itu yang workaholic paling 5 atau 10 gitu ya. Itu benar, iya kayak gitu. Tapi ini nggak ada datanya ya, nggak usah dipercaya. Itu misalnya doang, misalnya. Iya, itu sih yang menurut pengamatan kita di tempat kerja kita ya. Benar. Misalnya dalam satu ruangan, misalnya ada 5 orang yang workaholic itu biasanya cuma 1 atau 2 gitu ya. Iya dong, benar. Lainnya ya biasa aja. Ya ada yang biasa aja, ada yang malas-malesan, ada yang nggak tanggung jawab. Nah kita mau bahas beberapa dari itu semua gitu ya Mbak Jo. Tidak workaholic bukan berarti kita nggak bertanggung jawab. Kalau sudah dikasih tanggung jawab sama atasan ya sebaik mungkin kita kerjakan gitu. Diselesain sampai selesai, sampai beres gitu. Atau mengikuti deadline yang udah ditentukan. Benar. Nggak harus yang ya meleset dikit boleh lah ya. Misalnya harusnya hari ini, besok ya Pak gitu. Iya besok pagi, besok pagi udah ada di meja Bapak gitu misalnya kayak gitu. Nah misalnya lagi nih kemarin kan keren banget ya Mbak Jo. Itu tuh memang saking udah load pekerjaan kita itu memang udah selesai. Terus tiba-tiba besok tuh ujian dan ketika dilihat set gitu, oh sepertinya ada yang keliru gitu, ya udah kita perbaikin sampai malam gitu. Jadi ya lembur dong. Lembur gitu, ya udah kayak gitu. Terus ya diselesain sampai selesai gitu baru pulang. Nah kalau ngomongin lembur nih ya Dini, kamu tipe yang mengharapkan sesuatu dari lembur itu banget atau enggak mengharapkan banget, tapi kalau misalnya ada Mbak Jo, ada upahnya atau ada kompensasi ya karena itu kan di luar ini work hours kan. Jadi ya emang harus ada, benar itu hak kita, tapi nggak yang diharapkan terus gimana gitu. Palingan kalau misalnya ntar gak dikasih gitu diingetin, karena kan kita ada catatannya gitu, oh ini kok belum masuk ya gitu, palingan nanya ke bagian keuangan gitu. Soalnya ada beberapa orang yang lembur sebentar aja dia udah pokoknya ini harus masuk gitu. Iya ada tuh, iya ada tipe orang kayak gitu. Kalau aku sih nggak pernah mikirin, udahlah ya kerja ikhlas aja lah. Pokoknya kalau memang udah ada kompensasi ya itu udah hak saya gitu aja, nggak pernah nuntut juga gitu. Betul banget. Terus berarti tadi lawan katanya ya Mbak Ju yang kita bahas
kita memang nggak workaholic, tapi kalau misalnya ada tugas ya diselesaikan sampai selesai gitu kan, meleset ya palingan besok pagi gitu kan, paginya udah ada gitu. Nah ada berarti orang yang sebaliknya, yang dia itu dikasih tugas nunut temennya, bahasa Jawanya nunut itu lah, nunut mengikuti. baju ini ikut temennya, kayak dia tuh cuman kalau kelompok belajar dulu waktu SMA dia cuman ada namanya aja di presentasinya, tapi dia nggak ikut kerja kayak gitu. Ada kan tipe banyak yang tipe masuk orang kerja kayak gitu, tim kepanitiaan siapa gitu kan, acara apa nanti bisa. panitianya itu bisa 100 orang tuh, yang kerja berapa 10 doang ya kayak gitu. itu banyak yang kayak gitu. Ada bahkan yang kerjanya itu individual tapi dia ikut temennya baju, yaudah deh gitu, ikut aja gitu. Ada yang Wonder Woman Din, Gimana? kerjaan semua dia ngerjain. Kasian banget kalau kayak gitu. Pokoknya kalau ada dia semua kerjaan kelar, Beres. tenang aja gitu, beres pokoknya. Dan pasti semua orang mau kelompokan sama dia. Wonder Woman atau Wonder Man ya, ada juga Superman deh jadinya. Ada sayapnya. Nah, kalau misalnya di kerjaan nih, tadi kan kita udah ngomongin apa kerja di kerja kelompok yang titip nama itu. Nah, ada kerja tim, ada kerja individual berarti ya Mbak Ju. Nah Mbak Juju, tim yang kerja tim apa tim yang individual? Kok nanya sih? Kan kamu udah tahu jawabannya. Ya kan ini kita tahu, ya. Di gimana? Ya of course lah, Of individual. course lah. Individual. Mbak Ju I'm not lebih really enak. good at teamwork ya. Aku buruk banget kemampuan teamworkku, kemampuan sosialisasiku kan juga kurang bagus ya. Lebih bagus kerja sendiri. Kalau kamu pastinya teamwork. Aku dua-duanya bisa, bisa sendiri lebih enak gitu. Tapi kalau teamwork ya sedikit gitu kerjaku, jadi cuman bagianku aja. Lebih ringan gitu ya. Betul. Yang penting tuh bisa saling kompak ya, melengkapi ini bisa ini, kamu nggak bisa, kamu bisa mengerjakan yang dia nggak bisa misalnya gitu kan. Betul. Atau kalau misalnya emang udah dibagi sama atasannya gitu ya Baju, aku nggak akan cawe-cawe bahasa Jawanya apa itu? Ikut campur. Ikut ya kerjaan kamu yang udah dibagi sama Pak ini gitu. Aku akan ngerjain punya aku sendiri gitu. Kalau aku sih bisa teamwork itu karena tuntutan kayak keharusan ya. Itu kan sesuatu yang memaksa kita untuk harus bisa teamwork gitu. Padahal kalau ditanya nyamannya, aku lebih nyaman kerja sendirian. Bikin konten kayak atau ngelukis kayak atau apa yang sendirian gitu, nulis gitu kan, nulis yang di keheningan kayak gitu, di dalam rumah tuh sendirian kayak gitu. Tapi kalau memang tuntutannya memang harus bareng-bareng kerjanya ya, mau nggak mau kan harus dikerjakan kan bareng-bareng. Meskipun nggak nyaman juga gitu. Ya meskipun nggak nyaman. Kalau aku apa aja, oke gitu. Ini ya gitu, iya gitu. Aku mau tapi jadi bosnya. Aku yang nyuruh-nyuruh ya. Iya itu enak gitu. Aku juga mau kalau itu. Kalau ngomongin masalah kinerja itu biasanya nggak jauh-jauh dari komitmen kita untuk datang tepat waktu ya, Dini. Iya. Iya nggak sih? Kamu yang tipe datang tepat waktu nggak? Oh telat dong. Bangga banget sih, astagfirullahaladzim. Nggak, maksudnya dalam 1 bulan itu ya Baju, kalau misalnya direkap aku telat itu ya aku suka hitungin gitu Baju. Jadi kalau misalnya udah 3 kali ya di bahasanya digenepi 5 gitu. Udah gitu udah nggak usah gitu. Jadi dalam 1 minggu itu aku mau jatah telatku sekali gitu. 5 kali masuk kerja kan itu jatah telatku sekali gitu. Jadi sebulan itu ada 4 kali. Tapi ya udah. Tapi kan telatnya jadi 8.05 itu maksimal kan aku maju. Ya, sebenarnya 8, tapi 8.05 itu 5 menit itu kayak toleransinya gitu. Jadi telatnya di kantorku itu jam 8 di atas 8.05 maksud aku gitu. Gitu. Jadi biasanya kalau misalnya aku mengambil jatah telatku dalam 1 bulan tuh aku 8-10 menit gitu. Aku udah nyampe kantor gitu. Padahal deket gitu. Ya ketahuan gue. Ntar ada yang nonton ya. Kamu Juju? Ya sering dong. Tapi lebih ke ini loh, aslinya aku kan orangnya nggak suka telat. Aku disiplin soal waktu. Nah itu kalau telat tuh biasanya di luar kendali aku, Din. Kayak misalnya di jalan ada kecelakaan beda sama gue. Gitu kalau kan. gue itu disengaja. Kamu Juju?
Itu ya karena emang ada sesuatu ada biasanya. di luar kendali kita. Kayak kita udah berangkat pagi nih, tapi ternyata di jalan ada terjadi apa yang ada kita truk macet, tiba-tiba gitu. itu macet, iya. misalnya apa Truknya itu mogok, di tengah-tengah, berhenti di tengah-tengah kayak mogok, gitu. benar. Terus ada tahu-tahu ada pelebaran jalan di sebelah mana gitu Benar, kan, terus- akhirnya kelamaan nih gitu. Benar kayak gitu. Atau misalnya ada yang minta dibikinin nasi goreng dulu padahal udah mau berangkat misalnya gitu. Iya, aku tahu tuh. Di tempat kerja itu Ya. kadang-kadang ada kondisi ketika orang tertentu yang mengerjakan tapi Orang lain yang mengatasnamakan diri. ya yang seolah-olah dia yang mengerjakan. Benar. Ada kan versi Ada, kayak gitu. ada. Siapa Kayak yang gitu. kerja keras, siapa yang diakui pekerjaannya. Iya, gitu. kayak iya, jadi aku sudah mengerjakan ini dan seterusnya padahal itu adalah kerja tim misalnya. Misalnya kayak Dan gitu. biasanya pakai bahasanya aku di forum. Padahal atau harusnya- saya. atau saya Gitu. padahal harusnya kan kita atau kami atau benar. itu kerjaan kita semua. Kenapa bisa sukses ya karena kerja keras semuanya dari berbagai pihak gitu Kami kan. bisa gini, kami berterima kasih gitu. Jadi kami gitu ngomongnya. Atau gitu. kita juga bisa ya. Kita Kita udah berusaha melakukan ini gitu kan. Karena ada yang aku udah berusaha gini. gitu. Terus di kantor itu nih ya ada ya orang-orang yang posisinya tuh kayak mereka nggak begitu diperhitungkan. Iya. Karena posisi hierarkinya statusnya itu bukan di atas gitu. Iya. Tapi kinerjanya bagus banget gitu. Benar. Tanpa dia belum Nggak tentu bisa semuanya jalan. belum tentu semuanya in order ya. Betul. Ya bisa ya ada kayak gitu Mbak Ju. Ada. Dan di masing-masing kantor itu pasti ada orang yang tipenya kayak gitu. Ada, benar. Iya. Pasti Ada itu. banget. Sama kayak misalnya tipe murid di masing-masing kelas gitu. Pasti ada satu di kelas itu yang dia nakal. Nakal banget, atau kalau bukan nakal sih sebenarnya, anak itu bukan nakal tapi aktif. Bahasanya itu dia lebih aktif gitu sih. Padahal bandel aja padahal gitu. Cuman bahasa lebih halus itu aktif gitu. Sama di tempat ada. kerja juga ya Mbak Ju. Ada kayak Tapi gitu. kalau yang di tempat kerja kan maksudnya aktif itu aktif mengerjakan Iya, tugas-tugasnya beda. gitu. Dan dia kurang dianggap sayangnya, unfortunately. Iya Kayak kurang gitu. dianggap karena secara organisasi Benar. mereka ada di bawah gitu, mereka ada di bawah betul. tapi kinerjanya bagus banget. Misalnya nggak pernah telat, dia kalau dikasih tugas apa itu dikerjakan dengan baik gitu. Iya. Bahkan ada beberapa tugas yang seharusnya dia nggak perlu mengerjakan, tapi dia bisa nambah kerjaannya dia itu dan buat orang lain lebih ringan gitu karena bantuannya dia gitu. Ada tuh di sekolah Bapak ada tuh baju dan alhamdulillah baju luar biasa memang. Apa namanya, orang ini di setelah berapa tahun ya, itu tuh baru 3 tahunan ini jadi PN, diangkat PN baju pada akhirnya. Soalnya emang beliau tuh lulusan diapresiasi SMA. berarti ya Dinia. Iya, alhamdulillah. Soalnya emang beliau lulusan SMA baju, tapi kinerjanya baju orang TU. Ya Allah. Jadi di sekolah Bapak itu dari beliau itu masih lajang, menikah sekarang anaknya banyak gitu. Dari dulu itu yang suka jemputin aku dan teman-temanku anaknya guru-guru yang di sekolah itu, sampai sekarang beliau alhamdulillah diangkat gitu jadi PN. Alhamdulillah. Ikut Iya. senang deh kayak gitu. Kayak sama kayak gitu. Jadi dulu banget itu memang beliau kayak nggak dianggap kan. Ya ada masanya gitu. Tapi lama-lama gitu, terus ya kayak sekarang gitu. Terus kalau di tempat kerja biasanya tuh ada etika yang sebenarnya nggak ada di aturan tertulis ya. Ya, Iya nah kan? ini kita bahas juga. Benar. Tapi ada beberapa yang melanggar, termasuk saya mungkin ya melanggar gitu. Misalnya ada makan-makan bareng gitu. Aku makannya paling banyak, Din. Sampai bawa Tupperware. Sampai bawa plastik. Iya. Tapi saya nggak bawa Tupperware dan nggak bawa plastik buat bungkus. Cuma makan di tempat aja yang banyak gitu kan. Udah makan, udah ambil nasi, ambil lauk, ada keripik apa, ada es doger, ada es krim, ada apa, dimakan semua ya. Kayak di ini nikahan tuh. Kayak aji mumpung gitu loh, mumpung gratis. Tapi saya nggak pernah bawa Tupperware.
Karena kalau misalnya di kawinan tuh ya baju aku sama adikku gitu tuh, sama siapapun temanku yang ini, nanti kita makan sedikit-sedikit ya, biar semuanya bisa dicobain gitu. Jadi kan mumpung nih, enak nih cateringnya nih gitu. Jadi kita cobain satu nih gitu, sedikit-sedikit aja biar semuanya rata gitu. Iya. Jadi emang etikanya memang in moderation ya nggak sih baju. Dan etika tuh juga nggak cuma masalah makan ya, banyak banget sih. Kayak tadi menghargai kerjaan temen, jangan kalau memang kerjaan orang lain ya jangan diaku-aku kerjaan kita gitu. Misalnya juga ini sebenarnya nggak di tempat kerja sih baju, jadi nggak di kantor ya hitungannya. Tapi kan kita masih tetap di lingkungan kerja gitu nggak sih? Jadi misalnya ada kita outing di luar, atau kalau nggak outing ada kerja yang kita itu sambil setengah kerja setengah vacation gitu di hotel apa segala macam, dan itu bisa ada jatahnya ya baju, ya kan, kamar hotel, kamarnya ini tuh biasanya untuk boleh bawa satu orang, bebas siapa, boleh suaminya atau anaknya atau siapanya atau adiknya atau siapapun itu, pokoknya jatahnya satu orang gitu. Nah ada nih beberapa orang yang dia itu juga haji mumpung nih gratis kan dibayar kantor kan, satu orang kan dia bawanya 3. Iya kalau bayar sendiri nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, yang duanya bayarin sendiri, itu misalnya dibukain kamar sendiri gitu kan masalahnya. Nah kayak gitu, nah itu termasuk etika kan ya baju. Iya, di situ itu etika kerja juga, meskipun itu nggak kerja juga gitu nggak sih, etika lingkungan kerja. Tipe-tipe pekerja memang ada yang tipenya itu kerja dengan sangat tulus, nggak pernah mikirin bakalan dapat kompensasi apa, bakalan dapat bonus apa, nggak pernah mikirin, bahkan sampai malam gitu nih udah overtime itu karena mereka menganggap ini kerjaan gue, ini harus selesai, ya harus tanggung selesai, tanggung jawab gue gitu. Mau itu bakalan dapat bonus atau enggak ya itu belakangan lah, nggak pernah mikir kayak gitu. Yang penting selesai dulu nih gitu. Ada tipe-tipe yang belum ngerjain, mereka udah bilang ini ada uang lemburnya nggak gitu. Benar. Kayak gitu. Kamu yang itu ya? Enggak kayak gitu baju. Aku nggak nanya. Itu ada enggak. Itu judgmental banget ya. Kamu gitu ya? Iya dong. Sama dong. Ada juga baju dulu itu pengalaman aku ya. Ini mungkin termasuk dalam etika kerja atau dunia kerja yang kita bahas di episode kali ini gitu. Jadi tuh dulu aku kan di BEM nih gitu. Di BEM itu kalau misalnya setiap rapat itu kita ada presensinya kan. Nah kalau apa-apa ada presensinya di kampusku tuh berarti itu ada duitnya. Sekecil apapun, meskipun misalnya 50.000 perak gitu ya, atau 20.000 perak, enggak sih kalau 20.000, minimal 50.000 gitu, itu tuh ada duitnya gitu baju. Nah kan sedikit tuh ya buat dosen-dosen yang udah PN itu. Jadi ada nih, kita tuh suka kasak-kusuk bisik-bisik gitu kan, gosip-gosip sama teman-teman BEM itu. Jadi dititeni itu bahasa Jawa baju, bahasa Indonesia apa? Diperhatikan. Iya, diperhatikan gitu. Ini pasti dosen ini dari jurusan ini nggak masuk, nggak datang lagi nih. Gitu. Karena nggak ada amplopnya. Iya, maksudnya ada amplopnya tapi duitnya dikit. Oh iya. Karena duitnya dikit. Gitu. Kayak gitu tuh. Tipe-tipe orang yang dinotis kan, dinotis istilahnya. Ya, bahasa Inggrisnya dinotis, bahasa Jawanya dititeni. Itu tuh, iya ini nggak datang lagi nih. Iya gitu, soalnya duitnya dikit gitu. Kayak gitu. Ada tuh yang money oriented gitu yang lucu. Kadang keynote speaker atau pembicara narasumber juga gitu, mereka udah bisa menotis ya berapa instansi yang misalnya mereka ngundang mereka uangnya dikit, ya berarti mereka nggak mau gitu. Atau ada instansi yang bayarannya gede nih kalau kita tampil di sana, berarti mereka mau. Ya itu saya deh. Kayak ada kalau misalnya YouTuber tuh ada red cardnya gitu ya. Red cardnya mahal nih, ngikutin nggak gitu. Kalau misalnya ngikutin oke, gue gitu. Ya silakan nyari yang lain gitu. Karena udah gitu. Punya bargaining position Nah itu beda sih. Terus satu lagi dia nggak mau ngajar. Oh iya. Karena certain condition, misalnya kelasnya kotor, misalnya gitu. Nggak mau lah gitu.
kelas itu kan nggak enak kayak gitu, atau Iya. kelasnya tuh panas gitu, di AC-nya AC-nya rusak. mati atau apa, nggak mau gitu. Iya, nggak mau ngajar, ganti gitu. Maksudnya dia cari ganti gitu. Atau juga ada yang gini Din, dalam situasi tertentu si atasan itu meminta kita untuk survei ke sebuah tempat. Itu bagi sebagian orang kalau nggak ada ongkosnya, nggak ada uang Iya. sakunya, mereka nggak mau. Tapi ada juga yang ya jalan aja, memang itu udah Tugasnya. diperintah, udah ditugaskan sama atasan, mau ada uang sakunya nggak ada uang sakunya ya udah Jalan kita aja. jalan aja gitu. Iya, dia money oriented yang punya kayak yang tadi kayak yang aku di BEM. Ya ada antara money oriented sama yang ikhlas bekerja ya. Betul banget. Mudah-mudahan sih kita termasuk yang ikhlas bekerja, karena udah komit untuk bekerja itu ya apapun tugasnya kita kerjakan. Kalau masalah Selesai kan, sampai uang, selesai. masalah reward dari atasan itu kan ya mengikuti aja gitu. Iya. Kalau kita terlalu mikirnya aku kerja ini dapat uang nggak, aku lembur uangnya banyak nggak, kayak gitu-gitu capek sendiri Capek loh sendiri, ntar kita. iya. Ya lu Yang kerja di penting- tempat lain aja yang Yang gajinya penting lebih sesuai gede. SOP nggak sih Mbak Jo? Yang penting itu kita kerjanya sesuai Udah SOP. udah sesuai Bener. aturan aja, Bener. aturan yang ada di kantor gitu. Soalnya kan kalau misalnya kayak gitu takutnya ntar dimanfaatin Mbak Jo. Ya udah lu aja yang ini, ya udah lu ntar kayak disuruh-suruh gitu. Ya nggak mau juga, nggak mau aku. Kata Bu Harus Dokter lagi sesuai gitu. SOP, harus sesuai SOP, dengan bener. job desk-nya masing-masing. Betul, baliknya ke situ. Baiklah, semoga kita semua memiliki kinerja yang oke ya Mbak Jo. Yang baik, Yang etos baik gitu. kerjanya bagus gitu. Nah, dan Biar kayak orang memiliki- Jepang, Din. Betul, dan memiliki etika bekerja juga, ya kan tadi kita bahas. Etos kerja yang tinggi itu berbanding lurus dengan kemakmuran, kesuksesan sebuah negara ya. Oh Iya iya nggak dong, iya. Eropa, Teratur. misalnya Korea, Jepang itu termasuk mereka Luar yang biasa. cepet banget ya Iya, kemajuan negaranya, negaranya karena etos kerjanya tinggi. Iya, luar biasa. Kita bentar lagi mau disalip sama Thailand dan India. Oh, Aku Ayo, lihat ayo, dari kerja. Iya, kerja. Aku lihat dari ininya Mbak Yu, dari filmnya. Kan sebuah negara itu bisa dilihat dari kesenian, mereka berkesenian. Maksudnya seni yang dihasilkan, salah satunya adalah film gitu kan, gitu. Di situ kita bisa lihat tuh, soalnya film itu ini banget diverse gitu kan, ada budaya apa segala macam di sana masuk semua gitu. Nah, aku amatin baju. Soalnya kan sekarang aku nggak cuma lihat Korea aja nih. Dulu kan aku Korea, sekarang aku lihat beberapa drama Thailand tuh oke ternyata. Cerita dari budaya mereka juga. Terus aku lihat arsitektur mereka, lah modern banget nih di sana ya gitu. Tinggalan nih gue nih gitu. Kayak gitu. Jadi kerja. oke. Baiklah, terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.